Penyebaran agama Islam di Indonesia pada zaman dahulu tentunya tidak lepas dari jasa para wali songo atau 9 wali. Memasuki abad ke-15, Islam mulai kuat di Pulau Jawa yang membuat eksistensi Hindu dan Buddha bergeser yang telah bertahan selama berabad-abad lamanya. Namun sebelum hadirnya 9 wali, ternyata ada beberapa tokoh yang telah memperjuangkan agama Islam di Nusantara. Untuk mengetahui, simak ulasan berikut. Yang pertama yaitu Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro menjadi salah satu tokoh Islam sebelum lahirnya Wali Songo. Bahkan ia sendiri dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Ia diketahui sebagai ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampela, dan secara tidak langsung menjadi kakek buyut dari Sunan Bodang dan Sunan Derajat. Ia lahir di sebuah desa Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14 dengan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain Akbar. Sejak kecil ia telah dididik agama oleh ayahnya, Syekh Zainuddin Husain. Beranjak dewasa, ia pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya, lalu pindah ke Mekah dan Madinah yang semakin memperkuat ilmu keislamannya. Dalam buku Sejarah Islam Nusantara, ia menikah dengan seorang putri Uzbekistan dan memiliki 3 orang anak yang bernama Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, dan Ibrahim Asmarokandi. Munculannya di Nusantara berawal di Samudra Pasai, Aceh dengan berdakwah dan sebagai seorang saudagar. Hingga pada tahun 1309, ia tiba di tanah Jawa dan langsung menghadapi kondisi politik kerajaan Majapahit dengan ajaran Hindu-Buddha yang masih kental. Hal ini membuatnya terpaksa sembunyi-sembunyi menanamkan ajaran Islam karena kuatnya pengaruh Majapahit. Meskipun begitu, banyak bangsawan yang menjadi pengikut Syekh Jumadil Kubro dan semakin lama pengaruhnya semakin kuat, hingga orang-orang mulai memilih Islam sebagai jalan hidupnya dan membuat pengikut Syekh Jumadil Kubro semakin besar. Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi biasa dikenal dengan nama Syekh Nurjati atau Syekh Idhofi, lahir sekitar abad ke-14 di Semenanjung, Malaka. Tokoh ini dikenal sebagai perintis penyebaran agama Islam di wilayah barat Pulau Jawa, khususnya kawasan Cirebon dan sekitarnya. Ia diketahui seorang putra dari ulama Malaka, yakni Syekh Datuk Ahmad. Disebutkan dalam beberapa naskah, salah satunya naskah Purwaka Haruban Nagari. Ia merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Zainal Abidin yang pernah menuntut ilmu ke Mekah sekitar abad ke-14, kemudian menuju ke Baghdad, Irak, sehingga banyak pemikiran Muslim Persia yang menggores jalan dakwah Syekh Datuk Kahfi. Tiba di Nusantara di daerah Amparan Jati, ia mulai giat berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha. Tantangan dihadapi dari berbagai penjuru, terutama dari kerajaan Galuh sebagai penguasa Cirebon waktu itu. Syekh Datuk Kahfi kemudian menjadi seorang guru bagi putra-putri Raja Sunda Prabu Siliwangi, yakni Raden Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang. Di bawah pengaruhnya, Raden Walang Sungsang lalu membangun tempat dakwah lain di Haruban Larang, tempat berdirinya Kesultanan Cirebon. Syekh Maulana Akbar. Ulama lain memperjuangkan ajaran Islam di barat Pulau Jawa, yaitu Syekh Maulana Akbar dengan nama lain Syekh Bayanullah, yang merupakan adik dari Syekh Datuk Kahfi, yang diketahui banyak melakukan dakwah di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Kedatangannya di Pulau Jawa berawal dari murid Syekh Datuk Kahfi, Wali Sungsang dan Rara Santang, berkunjung ke Mekah. Dari pertemuan tersebut, Syekh Maulana Akbar mendengar situasi di Nusantara dan mulai tertarik untuk berdakwah ke Jawa. Syekh Kuro, yang biasa disebut sebagai Syekh Hasanuddin, dia juga termasuk sebagai ulama yang berpengaruh bagi penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ulama yang berasal dari Campa ini merupakan putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Siddiq dari ulama-ulama besar di Mekah. Ia mendapatkan berbagai pengetahuan Islam
Syekh Kuro datang ke Nusantara sebagai perjalanan dakwah seperti yang disebut oleh penelitian Arca dalam cerita Purwaka Caruban Nagari. Ia juga ikut serta dalam rombongan orang-orang Cina yang datang ke Cambahan, berawal dari mengejar keislaman dari Kesultanan Malaka pada abad ke-15. Syekh Subakir. Beliau merupakan ulama asal Iran yang diutus ke tanah Jawa bersama dengan Wali Songo. Ia diberi amanah untuk berdakwah ke Pulau Jawa oleh Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki Barat tahun 1404. Hal ini diakibatkan karena ulama-ulama yang dikirim ke tanah Jawa mengalami kegagalan atau pulang dengan tangan kosong. Beliau dikenal sakti. Batu hitam yang dibawanya mempunyai kekuatan magis positif saat berada di tanah Jawa. Konon batu itu ditancapkan di tengah-tengah Pulau Jawa, yakni Gunung Tidar di Magelang, Jawa Tengah. Energi positif pada batu ini dipercaya dapat menghalau kekuatan gaib sehingga membuat jin lembut dan makhluk gaib lainnya tidak bisa apa-apa melawan Syekh Subakir. Keberhasilan Syekh Subakir dalam berdakwah dan diakui kesaktiannya membuatnya semakin populer di Nusantara. Pada waktu itu, dampaknya masyarakat begitu seakan-akan memuja dirinya layaknya Tuhan. Oleh karena itu, ia memutuskan kembali ke Persia pada tahun 1492 Masehi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengembalikan keadaan masyarakat Jawa yang tidak terlalu fanatik kepadanya. Setelah itu, dakwah Islam di Nusantara dilanjutkan oleh Wali Songo.